Terus yang kedua, ampli ini buat saya rumah saya sendiri. Tapi pertama kita kembali ke sejarah. Histori itu bercerita bahwa di Purwakarta ada forum kepemimpinan. Sedangkan yang namanya pemuda itu tetap harus diwadahi. Kita hadir menjadi bagian dari partai yang memang tempat bernaung para pemuda yang punya potensi. Musda digelar rangkaian dari aturan main ADART. Setelah sudah digelar perwakilan 10 kecamatan, kita membentuk panitia, kemudian dihadiri oleh Jawa Barat, dan akhirnya sampai ke panitia. Langkah awal kita setelah dilantik tentunya pertama harus sesuai dengan program kerja. Program kerja kita yang paling penting, poin awal adalah bagaimana bersinergi dengan program pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas kepemudaan dalam kondisi pandemi saat ini. Yang kedua, bagaimana kita masuk sebagai influencer, sebagai pendidikan politik di masyarakat, sehingga masyarakat yang saat ini tidak terbendung dengan langkah politik yang cukup radikal lewat WhatsApp, lewat media online yang lainnya. Kita sebagai filter tentunya harus membuka ruang diskusi, seminar-seminar, sehingga bisa meluruskan permasalahan bangsa, terutama khususnya di Kabupaten Purwakarta. Permasalahan Purwakarta, permasalahan kecamatan, permasalahan desa, kita bisa bersinergi di situ untuk menyelesaikan dan mencari solusinya di pemerintah daerah. Faktor ketiga tentu kita adalah sayap dari Partai Golkar. Kita bertujuan dan bertanggung jawab ke partai untuk bagaimana meningkatkan kapasitas kader Partai Golkar yang harus muncul, punya standar dan kapabilitas, baik itu dalam pendidikan, kapasitas dalam wawasan, ataupun dalam skill. Kita bisa bersinergi dengan dinas-dinas terkait sehingga bisa memutus mata rantai pengangguran yang ada di Kabupaten Purwakarta. Cukup sederhana, tidak terlalu meluas, tidak terlalu dahsyat, karena gagasan sebesar apapun, kalau dari hal yang terkecil kita tidak berbuat, tentu tidak akan efektif. Sehingga kita harus terukur, terencana, dan masif. Dan saya yakin dengan kepemimpinan saya didukung oleh teman-teman dan didukung oleh para senior, disupport oleh jajaran pengurus yang lain, saya pelang lain, organisasi yang lain, OKP yang lain, kita tetap bersinergi. Naungan OKP kita kan ada di PNP dan ormas-ormas yang lain, kita harus bersinergi dengan keamanan, menjaga stabilitas keamanan itu, dan di Pak Kapolres langkah-langkah selanjutnya kita akan terus berkomunikasi sehingga dalam kondisi resesi ke depan per Januari itu kita mesti ada daya kuat untuk menangani hal itu. Karena perlu disampaikan bahwa sekarang itu kan dalam fase bonus demografi. Dalam dunia itu, sekarang di dunia, bahwa tingkatan kepemudaan itu hampir sama menyeluruh. Sedangkan kalau itu tidak terbendung, tidak terdistribusikan dengan baik, itu akan menjadi chaos nantinya. Negara tidak stabil. Itu akan mengacaukan stabilitas ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga kita sangat berpengaruh. Anak muda itu sangat berpengaruh. Dan kita tetap harus hadir di tengah-tengah masyarakat, di kelompok pemuda, di kelompok-kelompok yang memang di Purwakarta sangat banyak, baik kelompok motor, kelompok ikan hias, kelompok musik, kelompok-kelompok lainnya. Itu harus kita rangkul dan kita berikan wawasan, kita buka open mind diskusi berkaitan dengan pendidikan. Ayo loh, gabung dengan kita bahwa politik itu hak segala bangsa, hak semua WNI. Jadi tidak hanya karena dia
bapaknya tokoh lantas dia harus melanjutkan kewajiban, tidak juga. Semua dilindungi oleh undang-undang, semua pemuda di Purwakarta bebas untuk menyalurkan aspirasi dan kami sangat terbuka. Kang, kalau daya dorong AMPI ini untuk mendudukan kadernya di kursi DPRD sejauh mana? Saya belum mengukur ke arah sana karena untuk pileg itu kan 5 tahun lagi. Tetapi kalau rencana strategi tentu kita ada bagiannya. Di situ ada bagian politik, hukum dan HAM. Mungkin dia akan menentukan bagi siapa saja kader yang memang punya elektabilitas baik, popularitas baik di dapil masing-masing di wilayah. Artinya AMPI juga bisa mendorong kadernya untuk bisa duduk di kursi DPRD gitu. Harus, karena yang namanya kader untuk masuk di parlemen itu kader yang memang punya kapasitas, sehingga Partai Golkar juga harus bisa mempertimbangkan apa sekiranya yang mesti ditampilkan kader-kader kita di Purwakarta. Bagaimana sehingga bisa diterima oleh masyarakat Purwakarta. Nah, kita sebagai katakanlah dapur kader yang siap untuk bersinergi dengan ketua DPD Partai Golkar. Harapan ke depan kita keluar dari resesi, kita keluar dari zona yang mungkin sekarang serba bingung ya karena dampak COVID. Yang jelas kita berharap masyarakat tetap sehat, menjaga protokol kesehatan.